Kurs dan valuta asing merupakan indikator atau parameter yang digunakan oleh perorangan, badan, dan negara dalam melakukan transaksi ekonomi. A. Pengertian kurs. Kurs salah satu istilah yang sering digunakan dalam bidang keuangan dan dikenal dengan sebutan nilai tukar atau exchange rate. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kurs adalah nilai mata uang yang memiliki sebuah negara yang dinyatakan dengan nilai mata uang negara yang lain. Secara umum, kurs dapat diartikan sebagai harga nilai mata uang yang dapat diukur dengan nilai mata uang luar negeri, serta dibeli atau ditukar dengan mata uang lain. B. Pengertian valuta asing. Valuta asing dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI berarti mata uang asing yang digunakan dalam perdagangan internasional. Falas juga termasuk ke dalam salah satu bagian devisa. Secara sederhana, valuta asing atau biasa disebut dengan falas adalah mata uang asing yang diakui dan bisa diterima oleh negara lain. Valuta asing dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah saat melakukan transaksi ekonomi atau perdagangan internasional. C. Mata uang yang aktif di valuta asing. Nilai mata uang asing akan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Pada umumnya, mata uang yang memiliki nilai jual paling tinggi akan diperjualbelikan di dalam forex. Apa itu forex? Forex merupakan akronim dari forex exchange yang memiliki arti yaitu suatu transaksi pertukaran mata uang, tingkat nilai mata uang. Yang pertama, United States dollar atau dolar Amerika. Kedua, Eurozone euro atau euro. Tiga, Japanese yen atau yen Jepang. Empat, British pound sterling atau pound sterling Inggris. Lima, Swiss francs. Enam, Australian dollar atau dolar Australia. Tujuh, Canada dollar atau dolar Kanada. Empat, Dutch mark atau mark Jepang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari video teman saya yang sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan jenis pasar valuta asing. D. Fungsi valuta asing. Dalam perdagangan internasional dibutuhkan alat pertukaran mata uang dunia dan alat itu adalah valuta asing. Valuta asing memiliki 3 fungsi, yaitu yang pertama, alat tukar dan pembayaran internasional. Yang kedua, alat pengendali kurs. Yang ketiga, alat memperlancar perdagangan internasional. E. Jenis-jenis pasar valuta asing. Pasar valuta asing adalah pasar yang digunakan sebagai transaksi pertukaran mata uang. Valuta asing memiliki 4 jenis, yaitu yang pertama, pasar spot. Pasar spot adalah pasar yang memfasilitasi transaksi pertukaran mata uang yang dilakukan di bank dan money changer dengan segera. Yang kedua, pasar forward. Pasar forward adalah pasar yang melayani pembelian mata uang asing dengan sebuah kontrak. Yang ketiga, pasar currency future. Pasar currency future adalah pasar yang menyediakan perdagangan kontrak currency future. Yang keempat, pasar currency option. Pasar currency option adalah pasar yang menyediakan perdagangan atau jual beli kontrak currency option. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Rifki Arabi. Saya akan menjelaskan jenis-jenis transaksi kurs valuta asing yang sering digunakan di pasar internasional. Yang pertama mengenai transaksi spot. Transaksi spot dilakukan berdasarkan nilai tukar saat transaksi terjadi. Transaksi spot antara bank dan klien di pasar eceran dapat diselesaikan pada hari itu juga. Sementara itu, transaksi spot antar bank umumnya terselesaikan 2 hari kerja setelah kesepakatan terjadi. Penyerahan dana dalam transaksi spot pada dasarnya dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu melalui cash, yaitu penyerahan dana yang dilakukan pada tanggal hari yang sama dengan tanggal hari diadakannya transaksi atau kontrak. Kedua yaitu TOM, kependekan dari tomorrow, yaitu penyerahan dana dilakukan pada hari kerja berikutnya atau hari kerja setelah diadakannya kontrak. Yang ketiga yaitu spot, yaitu penyerahan yang dilakukan 2 hari kerja setelah tanggal transaksi. Yang kedua itu mengenai transaksi forward. Transaksi forward dilakukan dengan menentukan kapan pembayaran dan penyerahan valuta asing dilakukan di masa yang akan datang. Nilai tukar mata uang ditentukan pada saat kontrak akan disepakati. Transaksi forward menggunakan nilai tukar forward yang memiliki rentang waktu 1, 2, 3, 6 hingga 12 bulan. Rentang waktu tersebut menunjukkan kapan transaksi forward harus diselesaikan. Kurs dalam transaksi forward juga ditentukan di muka, sedangkan penyerahan dan pembayarannya dilakukan di waktu yang akan datang pada saat kontrak akan jatuh tempo. Transaksi forward ini biasanya sering digunakan untuk tujuan hedging dan spekulasi. Hedging merupakan transaksi yang dilakukan semata-mata untuk menghindari risiko kerugian akibat terjadi perubahan kurs mata uang. Yang ketiga yaitu transaksi swap. Transaksi swap biasa juga disebut gabungan atas transaksi spot dan transaksi forward.
Transaksi swap adalah suatu transaksi yang melibatkan kontrak pembelian dan penjualan valuta asing dengan menggunakan harga spot yang sudah dikombinasikan dengan transaksi pembelian dan penjualan valuta asing yang sama dengan harga forward. Dengan demikian, transaksi ini merupakan gabungan dari transaksi spot dan transaksi forward. Secara singkat, transaksi ini dilakukan oleh pembuat pasar atau dealer dengan membeli suatu mata uang dengan transaksi spot dan pembayarannya dilakukan dengan jumlah yang sama, tetapi dilakukan dengan transaksi forward. Yang keempat yaitu transaksi opsi. Transaksi opsi merupakan kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu tertentu. Ditinjau dari jenis hak yang diberikan, terdapat dua jenis opsi. Yang pertama itu opsi call dan opsi put. Kalau opsi call memberi hak kepada pemegang opsi untuk membeli mata uang dalam nilai tukar yang tertentu yang telah disepakati, atau biasa juga disebut strike price atau exercise price. Sementara kalau opsi put memberi hak kepada pembelinya untuk menjual mata uang pada strike price. Lalu sebenarnya apa itu valuta asing? Valuta asing atau yang disebut juga dengan falas merupakan mata uang yang dapat dengan mudah digunakan dan diterima dalam dunia perdagangan secara internasional. Untuk transaksi dalam negeri, mata uang asing ini tidak dapat berlaku sebagai alat pembayaran yang sah, tetapi bisa digunakan untuk transaksi dan keuangan di internasional. Dolar Amerika atau US dollar merupakan valuta asing yang paling sering digunakan secara internasional saat ini. Salah satu bentuk devisa termasuk valuta asing juga. H. Sistem kurs valuta asing. Valuta asing mempunyai beberapa sistem dalam penggunaannya. Adapun sistem-sistem tersebut dibagi menjadi tiga, yaitu sistem kurs tetap, sistem kurs bebas atau mengambang, dan sistem kurs mengambang terkendali. Yang pertama, sistem kurs tetap. Sistem kurs tetap adalah suatu sistem nilai tukar mata uang yang bersifat tetap atau harus mengikuti aturan-aturan yang sudah dibuat oleh bank sentral atau pemerintah. Yang kedua, sistem kurs mengambang. Sistem kurs bebas atau mengambang adalah suatu sistem yang nilai tukar mata uangnya dipengaruhi atau ditentukan oleh kekuatan-kekuatan pasar. Penawaran pemerintah pada mata uang asing akan menentukan nilai mata uang itu sendiri. Yang ketiga, sistem kurs mengambang terkendali. Sistem kurs mengambang terkendali adalah suatu sistem nilai valuta asing yang dimana pemerintah dan pasar sama-sama mempunyai hak untuk menentukan nilai tukar valuta asing. I. Jenis-jenis kurs valuta asing. Setelah mengetahui pengertian dan sistem kurs valuta asing, rasanya belum lengkap jika tidak membahas jenis-jenis kurs valuta asing. Kurs valuta asing terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu kurs jual, kurs beli, dan kurs tengah. Yang pertama, kurs jual. Kurs jual adalah harga mata uang valuta asing yang diberikan atau ditentukan oleh bank atau money changers kepada seseorang yang ingin menjual valuta asing atau menukarkan rupiah dengan valuta asing. Yang kedua, kurs beli. Kurs beli adalah harga mata uang valuta asing yang diberikan atau ditentukan oleh bank atau money changers kepada seseorang yang ingin membeli valuta asing atau menukarkan valuta asing dengan rupiah. Yang ketiga, kurs tengah. Kurs tengah adalah kurs yang diberikan bank atau money changers antara kurs jual dan kurs beli, atau kurs jual dan kurs beli dijumlah kemudian dibagi menjadi dua. Berikut contoh perhitungan kurs valuta asing. Suatu hari, Putri diberikan perjalanan bisnis ke luar negeri, dan dia mendapat bayaran dari perjalanan itu sebesar 45 juta rupiah. Pada saat melakukan pekerjaannya, nilai tukar yang berlaku sebagai berikut. Kurs jual rupiah terhadap dolar adalah 15.000 per 1 dolar. Kurs beli adalah 14.500 per 1 dolar Amerika Serikat. Berapa bayaran yang akan diperoleh Putri dalam nilai dolar Amerika Serikat? Putri akan menukarkan mata uang rupiah ke dolar. Berikut cara perhitungannya. Jadi, 45 juta rupiah dibagi 15.000 sama dengan 3.000 dolar Amerika Serikat. Jadi uang yang dimiliki Putri dalam bentuk dolar Amerika Serikat sebesar 3.000 dolar. Bagi suatu negara yang ingin melakukan transaksi perdagangan internasional baik impor maupun ekspor, perlu memperhatikan kurs valuta asing. Sedangkan bagi perorangan yang ingin melakukan transaksi penukaran nilai mata uang pada forex, perlu memperhatikan jenis-jenis pasar valuta asing.